10, ayat yang ke-17. Setelah dia bertelut, dia berkata seperti begini, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ada jawaban dari Yesus yang mengatakan, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, satu hal yang tidak biasa terjadi, dan itulah yang terjadi di kesempatan itu. Orang muda, ataupun katakanlah di ayat ini seorang dalam satu komentar yang satu buku berjudul Alpha Omega jilid yang ke-5 mengatakan bahwa yang berlari itu adalah seorang penghulu. Dia adalah orang yang kaya dan dia juga adalah seorang yang memiliki jabatan penting. Dan inilah yang saya katakan jarang terjadi. Bagaimana seorang yang kaya, seorang pejabat, seorang yang punya pengaruh mau berlari-lari, lalu tiba-tiba saja sujud di depan orang yang belum dekat pada kesempatan itu. Saya pernah mendengar bagaimana kehidupan seorang yang kaya. Dia bukan seorang pejabat, tapi dia kaya di satu daerah. Temannya bercerita begini, dia sudah membooking tiket pesawat, lalu ketika dia datang ke bandara, pesawat itu ternyata sudah meninggalkan parkir, sudah mulai bergerak. Tapi karena orang ini adalah orang kaya, maka pesawat itu kembali ke landasan awal karena dia belum naik. Inilah kehidupan, inilah kenyataan pengaruh seorang yang kaya. Tapi di kesempatan ini, firman Tuhan memberitahukan kepada kita, dia adalah seorang penghulu, seorang yang kaya, tapi dia mau berlari-lari. Dia tidak menunggu, tapi dia berlari-lari, dan setelah itu dia juga bertelut. Nah, lalu ketika Yesus memberikan respon terhadap pertanyaannya, "Guru yang baik, apa yang aku harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus memberitahukan hal-hal yang harus dia lakukan. Ayat selanjutnya, di ayat yang ke-19, firman Tuhan katakan demikian, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Ketika mendengar perkataan yang disampaikan oleh Yesus, orang itu berpikir, ini hukum Tuhan, 10 perintah. Lalu di ayat berikutnya dia katakan, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Apa yang dikatakan oleh orang ini adalah, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Yesus berkata kepada orang itu bahwa penurutan kepada hukum itu penting. Penurutan kepada perintah-perintah Allah adalah penting. Dan di banyak tempat sering sudah dikatakan hukum itu sudah dipalangkan. Hukum itu sudah tidak berlaku lagi. Tapi Yesus sendiri melalui Markus pasal 10 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19 ini mengingatkan kepada kita bahwa penurutan kepada hukum itu masih sangat penting. Karena untuk menjadi yang baik, pertanyaan orang itu adalah, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Bagaimana kehidupan saya? Inilah yang dikatakan oleh orang muda itu, oleh seorang penghulu yang kaya itu. Ternyata orang yang bertanya ini, kalau dari sisi keuangan dia adalah orang kaya,
Dari sisi jabatan dia juga punya jabatan, dari sisi pengaruh juga barangkali dia memiliki pengaruh yang besar. Tapi di balik itu dia tetap merasa bahwa ada sesuatu yang dia harus dapatkan. Makanya pertanyaannya adalah, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ternyata hidup yang kekal masih menjadi harapan bagi seorang pemuda yang kaya, bagi seorang penghulu yang kaya tersebut. Kehidupan yang semua serba ada. Kehidupan yang dikelilingi oleh kondisi yang tidak berkekurangan secara umum. Tapi di hati seorang penghulu itu masih ada yang kurang. Itulah hidup yang kekal. Nah, bagaimana untuk mendapatkan kehidupan yang kekal? Itulah pertanyaan yang disampaikan kepada Yesus di kesempatan itu. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, lalu saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, jelas apa yang dikatakan oleh Yesus, turuti perintah. Nah, lalu ketika disampaikan perintah yang mana, Yesus menyampaikan bagian dari 10 perintah itu. Lalu dia katakan, oh, sejak masa mudaku saya sudah turuti semua itu. Namun apa yang dikatakan oleh Yesus berikutnya di ayat yang ke-21 dari Markus pasal yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, apa yang dikatakan oleh orang muda itu, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Yesus memandang kepadanya, ayat 21 katakan, memandang dengan penuh kasih. Ya, dia memandang dan menaruh kasih kepadanya, kepada orang muda itu. Yesus mengasihi semua orang. Bukankah itu yang dikatakan melalui Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus mengingatkan kepada kita, saudara-saudara, ayat ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa walaupun sebetulnya dari latar belakang kehidupan kita, Roma pasal 3 ayat 23 mengingatkan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, Allah mengasihi saudara dan saya. Apapun kondisi kita, apapun kondisi saudara dan saya, firman Tuhan mengatakan Allah begitu besar kasihnya untuk saudara dan saya. Inilah yang terjadi dengan seorang pemuda ini. Ketika dia pun menjalani kehidupan kerohaniannya, sangat baik. Ya, sangat baik perjalanan kehidupan kerohaniannya. Bayangkan saudara-saudara, semua hukum itu dia katakan sejak mudaku sudah kuturuti. Biasanya kalau namanya pemuda, dia senang dengan hal-hal yang menyenangkan. Dia senang dengan hal-hal yang barangkali akan bertentangan dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Tapi orang yang datang kepada Yesus ini, yang sudah rela berlari-lari, seperti yang dikatakan dalam Mazmur pasal 42, bagaimanakah akan ku maju mendahului orang-orang dalam kepadatan manusia, mendahului orang datang kepada Tuhan. Inilah yang dia lakukan. Dia berlari. Dan baginya Yesus mengatakan memandangnya dan menaruh kasih kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di kesempatan ini saya mau mengajak kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang itu di ayat yang seterusnya, ayat 21 tadi, yang mengatakan hanya satu lagi kekuranganmu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kira-kira kalau menurut saudara sendiri,
kalau kita sekarang berhadapan dengan Yesus, apakah Yesus akan mengatakan hanya satu lagi kekuranganmu? Kadang kalau mendengar perkataan ini bisa membuat kita sedikit tertawa, tersenyum, tapi tidak pada tempatnya. Karena saya pernah mendengarkan perkataan seorang pengkhotbah kepada orang muda di satu jemaat. Dia katakan begini, "Hai orang muda, hanya satu lagi kekuranganmu." Memang untuk kesempatan itu orang muda itu punya kehidupan yang baik secara pengetahuan tentang Alkitab, firman Tuhan, baik pengetahuannya, yang lain-lain juga dia bagus. Tapi pengkhotbah itu katakan kepadanya, "Hai orang muda, hanya satu lagi kekuranganmu." Kekurangannya adalah tidak tepat waktu yang terjadi di kesempatan itu. Tapi ketika berhadapan dengan orang yang datang kepada Yesus, yang rela berlari mendahului orang banyak, lalu setelah itu dia juga rela bertelut, walaupun tempat bertelut itu tidak ada tikar, tidak ada alas yang nyaman di sana, tapi dia rela setelah berlari lalu bertelut di hadapan Yesus. Lalu Yesus pun tetap mengatakan kepadanya perkataan ini tadi, "Hanya satu lagi kekuranganmu." Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, apa yang menjadi kekurangan pemuda itu? Dia sudah menuruti semua perintah. Dia sudah melakukan semua perintah-perintah yang ada di dalam hukum Tuhan. Tapi, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, apa kata Yesus kepadanya? "Hai orang muda, hanya satu lagi kekuranganmu." Mungkin kalau saya ditanya hari ini, barangkali lebih. Bagaimana dengan saudara-saudara? Apakah hanya satu? Tapi apa yang dikatakan di ayat ini tadi, hanya satu saja kekurangan itu sudah cukup alasannya untuk tidak menerima kehidupan kekal. Sebetulnya pemuda itu bisa. Sebetulnya orang muda itu bisa. Menurut buku yang saya sudah baca, saya katakan tadi di Alpha Omega, namanya Alpha Omega jilid yang ke-6. Dikatakan begini, Tuhan mau banyak orang di dalam kumpulan umat-umatnya yang mengaku umat-umatnya adalah orang-orang yang memiliki harta seperti seperti orang yang datang kepadanya itu. Tapi dengan tujuan dia menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Dengan harapan bahwa orang yang memiliki harta ini boleh juga menjadi saluran berkat bagi sesamanya, orang-orang miskin yang menurut apa yang dikatakan oleh Alkitab. Di ayat yang ke-21 bagian akhir tadi dikatakan begini, "Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Hanya satu hal itu, saudara-saudara. Pergi, jual seluruh hartamu, lalu datanglah kemari, ikutlah aku. Inilah yang diingatkan kepada kita, kepada orang yang datang kepada Yesus pada kesempatan itu dan kepada saudara dan saya pada kesempatan ini. Bukan ayat ini tidak mengatakan bahwa kita tidak baik memiliki harta, bukan seperti itu. Tapi sehubungan dengan apa yang Yesus pernah katakan di dalam khotbah di atas bukit, Matius pasal 6, "Jangan mengumpulkan bagimu harta di dunia, tapi kumpulkanlah harta di surga." Lalu di ayat berikut di pasal 6 di pasal 6 buku Matius itu, Yesus juga berkata, "Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Inilah yang dikatakan oleh Yesus kepada pengikut-pengikutnya, kepada orang-orang yang mendengarkan dia di kesempatan itu. Dan inilah yang sedang terjadi dengan orang muda, seorang penghulu yang datang kepadanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saudara yang masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan hari ini. Apa yang dikatakan oleh firman ini adalah,
hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bayangkan bagaimana orang ini sudah mengumpulkan harta, lalu ketika dia sudah kumpulkan harta dan sekarang dikatakan, berikanlah itu, juallah itu dan berikan kepada orang-orang miskin. Sesuatu hal yang sulit memang untuk dilakukan. Tetapi ada satu janji kekuatan. Kalau kita sudah dengan senang hati hari demi hari mengatakan kumpulkanlah bagimu harta di surga, bukan di bumi, maka hal itu bukan sesuatu yang berat seharusnya. Ya, dia akan lebih mengharapkan, lebih mencintai, lebih mengutamakan kehidupan yang kekal itu. Inilah yang seharusnya terjadi dan memang itulah kerinduan orang muda itu. Karena pertanyaannya, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Maka Yesus pun menjawabnya, turuti perintah. Hukum yang mana? Pertanyaan orang muda, lalu dijawab seperti itu. Seolah-olah dia sudah lakukan semua. Tapi ketika disuruh untuk menjual hartanya dan membagikannya kepada orang miskin, apa yang terjadi? Saudara-saudara, ayat yang ke-22. Firman Tuhan melalui Markus pasal 10 ayat 22, firman Tuhan katakan demikian. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan, orang yang mengaku mencintai Tuhan, yang mengaku sebagai umat-umat Allah, ketika kita datang kepada Tuhan, kira-kira apakah perkataan yang dikatakan kepada orang muda ini akan Tuhan katakan kepada kita? Hai orang muda, kalau saudara orang muda. Kalau saudara seorang pemudi ataupun gadis, hai anak gadis. Kalau saudara seorang ibu, hai ibu. Kalau saudara seorang ayah saat ini, maka dia katakan, hai ayah. Hanya satu lagi kekuranganmu. Apakah demikian? Semoga. Tapi jangan berhenti di situ. Ketika kita datang untuk mencari dan berusaha untuk menemukan apa yang dikatakan yang menjadi harapan orang yang datang kepada Yesus, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus berkata kepadanya, turuti hukum, dan saya percaya saudara juga senang untuk menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Karena kita mengaku mencintai Yesus. Mencintai Yesus, maka akan menuntun kita untuk menyenangi apa yang Tuhan perintahkan. Ketika kita menyayangi seseorang, menyenangi seseorang, maka kita akan senang juga untuk mengikuti apa yang dia katakan. Kalau seorang pemuda mulai jatuh cinta kepada seorang gadis, maka gadis itu katakan misalnya potong rambutnya model begini, oh saya percaya seorang pemuda akan lakukan itu, oh dia akan lakukan. Begitu juga sebaliknya, kalau seorang gadis yang dikasih tahu oleh seorang pemuda idamannya, pacarnya, lalu dia katakan rambutnya tolong modelnya seperti begini, pakai baju warna begini, dia akan turut itu. Karena apa? Karena dia mencintainya, karena dia menyayanginya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, kita pun akan melakukan apa yang Dia perintahkan. Kita pun akan melakukan apa yang Dia suruhkan kepada kita. Ketika orang muda itu datang menghadap kepada Yesus, lalu Yesus katakan, hanya satu lagi kekuranganmu. Saudara, sebetulnya kalau di dunia ini, sekolah, kalau hanya satu yang salah, ya masih dapat 9. Kalau angkanya dibesarkan masih 90. Kalau hanya satu yang salah. Dan itu bagus. Masih masuk kategori bagus. Tapi bersama dengan Tuhan. Nah, tidak seperti itu saudara-saudara. Yang satu itu pun harus diselesaikan dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu dari awal. Sudah diingatkan tadi. Ya, saya sudah bacakan. Saya sudah menyebutkan dari Matius pasal 6. Jangan mengumpulkan bagimu harta di bumi.
Di bumi ngengat dan karat, begitu seterusnya dikatakan di sana. Lalu ayat berikut dikatakan, sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saat ini, di mana hati saudara berada? Adakah di pikiran, di kerinduan saudara yang dikasihi Tuhan sekarang adalah kehidupan yang kekal itu? Atau mungkin juga mengabaikan apa yang menjadi bagian kita yang Tuhan janjikan, yaitu kehidupan yang kekal. Tuhan menyediakan. Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya ingatkan kembali apa yang dikatakan di sana, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudah diberikan sebetulnya hidup yang kekal. Namun karena satu kekurangan, hidup kekal lepas. Karena satu kekurangan, hidup kekal itu tidak menjadi bagian kita. Namun saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dari pihak Tuhan, Dia selalu mengatakan bahwa kehidupan kekal itu sudah disediakan, sudah menjadi bagian saudara dan saya. Sebagaimana yang ditanyakan oleh orang yang datang kepada Yesus di Markus pasal 10 ayat yang ke-17 ini tadi. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus sudah memberikan jawaban kepadanya, dan jawaban pertama itu dia katakan, oh semua itu sudah kuturuti sejak masa mudaku. Tapi ketika Yesus menambahkan satu bagian lagi, dia pulang dengan sedih. Kekasih Tuhan, mari kita menuruti Tuhan bukan supaya orang lihat, tapi turutilah Tuhan, turutilah perintahnya, kasihi Tuhan dengan hati. Kasihilah Tuhan dengan hati. Karena kalau kita mengasihi Tuhan lalu kita turut perintahnya bukan dengan hati yang sepenuhnya, maka jawaban ataupun pernyataan Yesus kepada orang yang datang kepadanya itu, kemungkinan itu juga akan dinyatakan kepada kita. Hanya satu lagi kekuranganmu, atau barangkali hanya ada dua kekurangan, atau seterusnya. Saudara yang menghitung sendiri, saudara yang menentukan. Tapi Yesus mau dalam kehidupan kita perlu melakukan perintah-perintahnya dengan setia, dengan segenap hati. Bukan supaya dilihat orang, bukan karena saya sebagai ini, sebagai itu, sebagai dan yang lain sebagainya, tapi karena saya ini adalah sudah ditebus, sudah dikasihi, sudah diberikan kehidupan yang kekal. Dan saya akan menuruti Dia, mengikuti Dia dengan segenap hati saya. Saudara, Yesus mau dalam kehidupan kita menjadi orang yang menerima dan menikmati kehidupan kekal itu. Sudah diberikan. Ya, sudah diberikan. Yohanes pasal 3 ayat 16 bagian akhir, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kehidupan kekal itu sudah ada di depan kita, sudah ada di sekitar saudara, tinggal menerimanya, tinggal menangkapnya, dan itu akan menjadi bahagian kita. Saya membaca kembali ayat yang ke-22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Banyak harta seharusnya tidak membuat kita kecewa dan sedih. Senang. Asal harta itu digunakan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi kalau ada orang-orang miskin. Kita punya harta, gunakanlah itu untuk kebaikan sesama, itu intinya. Sehingga kalau di ayat lain firman Tuhan katakan 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kalau itulah yang kita lakukan, maka kekecewaan tidak akan menjadi bagian kita. Kekecewaan tidak akan menjadi bagian saudara. Kenapa kita bisa jadi kecewa? Inilah tadi orang muda itu. Dia merasa kalau dia
turut hukum itu sudah kewajiban, sudah satu kehidupan yang dia harus lakukan. Tapi untuk menyatakan kasih, menunjukkan belas kasihan kepada sesama, itu tunggu dulu. Inilah yang terjadi kepadanya, tunggu dulu. Tapi ketika Yesus berhadapan dengan dia, dan Yesus menyatakan sesuatu kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Ketika diberikan perintah itu, bagikan kepada orang miskin, ayat 22 ini tadi mengatakan, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di kesempatan ini sebagai ringkasan, kesimpulan daripada pelajaran yang kita sudah dapatkan melalui Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22. Saya mau katakan kepada kita saudara-saudara bahwa bersama dengan Yesus, sebagai orang-orang yang mencintai Yesus dengan segenap hati, kita harus rela untuk berlari. Ini artinya adalah ketika itu untuk bertemu dengan Tuhan. Yang sekarang ya kita di ibadah. Pastikan saudara-saudara tidak terlambat datang di ibadah. Itu bagian pertama. Nah, lalu ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh orang ini tadi, dia berlari-lari mendapatkan Yesus dan sambil bertelut di hadapannya. Jangan sungkan untuk bertelut. Ya, mungkin tempat itu lantai tanah, ataupun lantainya sudah semen tapi kurang bersih menurut standar saudara-saudara, jangan sungkan. Kalau giliran itu untuk bertelut, bertelutlah. Itulah kerendahan hati. Nah, lalu di bagian berikut, kalau Tuhan percayakan kepada saudara berkat, gunakanlah berkat itu juga untuk menjadi bagian sesama. Tentu karena ada perkataan tadi, ada hukum di sana. Kalau kita menerima berkat, satu hal yang kita tidak bisa lupakan adalah apa yang menjadi milik Tuhan, ya serahkan kepada Tuhan. Lalu sebagai ungkapan kasih kita kepadanya, itulah persembahan dan pernyataan kebaikan-kebaikan kita kepada sesama. Lalu ketika itu berlanjut, berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kita masih bertambah, maka dengan senang hati juga kita akan membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan tentunya. Tapi kalau tidak, maka inilah perkataan yang disampaikan oleh Yesus kepada orang yang datang kepadanya itu. Dia sudah menuruti semua perkataan-perkataan itu. Tapi Yesus katakan, hai orang muda, hanya satu lagi kekurangan. Saya berdoa, kiranya ketika Yesus datang, dia tidak akan katakan kepada saudara dan saya, hanya satu kekurangan. Dan kita tidak masuk ke dalam, tidak mendapat bagian dalam kehidupan kekal yang Tuhan sediakan. Pastikan saudara-saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus, bukan dengan maksud-maksud yang lain, bukan dengan motif-motif yang lain, tapi ketika kita mengasihinya dengan segenap hati, dengan hati yang tulus, ketika Tuhan datang, dia tidak akan katakan kepada kita hanya satu lagi kekurangan, tapi sebagaimana dikatakan kepada pelayan-pelayan yang setia di Matius pasal 25, masuklah, ikutlah berbahagia bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terpujilah nama Tuhan. Di kesempatan yang baik ini, kami boleh